Fakta selanjutnya, Egyanus Kogoya bantah meminta sejumlah uang untuk tebusan pilot Susi Air yang disandra. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata ini hanya bersikukuh terhadap keinginannya untuk pembebasan Philip Mark Mertens. Beredar kabar, jika kelompok kriminal bersenjata wilayah Nduga yang dipimpin oleh Egyanus Kogoya meminta sejumlah uang sebagai syarat pembebasan Kapten Philip Mark Mertens, pilot Susi Air, yang disandra sejak bulan Februari silam. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, 5 miliar rupiah. Menjadi ramai, tiba-tiba muncul sebuah video sanggahan dari Egyanus Kogoya. Pimpinan KKB tersebut tegas menyatakan jika tidak pernah meminta sejumlah uang sebagai syarat melepaskan sandra, melainkan bersikukuh meminta kemerdekaan Papua. Itu dari mana saya minta uang 5 miliar? Saya tidak meminta uang 5 miliar. Saya tangkap pilot hanya untuk kemerdekaan. Indonesia mau kasih keluar uang 5 miliar atau berapa M yang Indonesia kasih keluar. Kami tidak akan terima. Hanya Papua lepas baru kami akan serahkan pilot. Kalau Papua tidak merdeka, kamu tidak akan serahkan pilot. Perihal uang tebusan, Kapolda Papua juga menyatakan jika KKB memang tidak pernah meminta. Jenderal polisi ini hanya menyatakan jika suatu saat KKB meminta uang sebagai tebusan, maka akan disiapkan dengan jumlah tertentu yang dibatasi. Dalam rangka apa membicarakan bagaimana supaya pilot itu yang sedang dibawa disandra oleh kelompok ini bisa kembali. Sehingga saya bilang kalau memang kalau dia membutuhkan uang, yang penting tidak lebih dari 5 miliar. Itu pemerintah siapkan saja. Yang penting pilot ada pada kami, uang dikasih tidak apa-apa. Kita kan mau cari win-win untuk tidak ada lagi dampak lain daripada kejadian itu. Pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mertens, sudah disandra kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari 2023 silam. Ketika pesawat yang diterbangkan mendarat di Bandara Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. KKB kemudian membakar pesawat milik maskapai Susi Air tersebut. Upaya negosiasi terus dilakukan oleh pemerintah untuk membebaskan Philips. Namun, hingga sekarang belum membuahkan hasil. Rifan Donai Putra melaporkan untuk NET.